Hai sahabat Rimba Nusa, welcome to our channel, Jelajah Rimba Nusa. Update informasi seputar IKN Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN telah mengantongi 328 letter of intent hingga 15 Desember 2023. Dengan sekitar 55% merupakan investor domestik yang fokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. Pada fase groundbreaking tahap 3 direncanakan akan diadakan pada 20 hingga 21 Desember 2023 dengan fokus pada sektor ruang hijau, kelengkapan ekosistem sumbu kebangsaan, dan lembaga negara dengan pendanaan non-APBN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menjelaskan, groundbreaking tahap 3 difokuskan untuk beberapa pembangunan seperti reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati 10 triliun rupiah. Dikatakan Agung dalam media briefing pada Jumat 15 Desember 2023. Dalam fase ini juga dilaksanakan groundbreaking oleh investor lokal asal Kalimantan. Agung menegaskan, groundbreaking ini merupakan komitmen kuat dari investor-investor terbaik dari lokal maupun internasional dengan visi dan misi yang sejalan untuk membangun masa depan di IKN. Adapun terkait langkah investasi di Nusantara, menurut Agung, pemilihan investor yang dapat berlanjut ke dalam proses selanjutnya juga ditinjau berdasarkan prioritas pembangunan. Saat ini, Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia menjadi 4 negara terbanyak yang mengirimkan letter of intent. Agung menambahkan, investor-investor lokal menunjukkan kesiapan yang matang untuk membangun sektor sumbu kebangsaan. Namun investor internasional yang sudah terkenal secara kualitas dan memiliki komitmen besar juga turut menjadi mitra bagi investor lokal. Misalnya, PSSI yang bermitra dengan FIFA dalam pembangunan pelatihan lapangan sepak bola berstandar internasional. PLN Indonesia bermitra dengan Sepscorp dari Singapura, dan juga Pakuwon Group dengan Marriott International Group dari Amerika Serikat. Direktur Utama Pakuwon Group, Alexander Stefanus Rituan Suhendra, menyampaikan optimismenya terhadap IKN di masa depan. Dikatakan Alexander, sejak diumumkan pembangunan IKN, pihaknya melihat peluang yang besar di daerah tersebut. Sekarang saja, hotel-hotel di Balikpapan selalu ramai sejak adanya pembangunan. Selain itu, bersama arsitek, pihaknya melihat bahwa kontur tanah di Kalimantan begitu unik sehingga mendorong pihaknya untuk melahirkan desain yang sangat unik di Indonesia. Sedangkan Vice President Development Marriott International Inc., Ivan Widarmana, menambahkan, pihaknya sangat bangga bisa bekerja dan mendukung Pakuwon Group untuk membangun hotel bertaraf internasional di Nusantara. Pihaknya berharap Ibu Kota Nusantara bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya dan menjadi negara maju. Agung juga menjelaskan, pembangunan IKN tidak hanya difokuskan untuk pusat pemerintahan. Formulasi pembangunan IKN adalah pencampuran dari pusat administratif atau KIPP dan pusat perekonomian. Akan ada 9 wilayah pembangunan di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang difokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada bulan Agustus tahun 2024. Namun di saat yang bersamaan, pihaknya juga telah memulai perencanaan untuk wilayah pembangunan lainnya.
Sedangkan 9 wilayah pembangunan lainnya mencakup wilayah area pemerintahan inti, pusat ekonomi dan keuangan, area energi terbarukan, pariwisata dan rekreasi, layanan pendidikan, inovasi dan penelitian. Di Simpang Samboja terdiri dari komoditas agro, perdagangan, dan logistik. Sementara itu, Kuala Samboja terdiri dari industri pertanian, Muara Jawa terdiri dari perikanan dan pertanian. Sebelumnya, OIKN telah melakukan groundbreaking pada tahap 1, tepatnya pada tanggal 21 hingga 22 September 2023, dengan nilai investasi sebesar 23,1 triliun rupiah. Di tahap 1, sejumlah investor telah memulai pembangunannya, mulai dari mal, hotel, perkantoran, serta ruang terbuka hijau yang dipimpin oleh investor tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Dilanjutkan dengan pembangunan sarana dan fasilitas yang lain yang dipimpin oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Pertamina Sustainable Energy Center, serta hotel dan rumah sakit. Pembangunan hotel dari fase 1 juga telah mencapai 35%. Tahap 2 yang dilaksanakan pada 1 hingga 2 November 2023 dengan nilai sebesar 13,1 triliun rupiah. Groundbreaking pada tahap ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Mayapada Hospital, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia. Pada tahap ini juga diresmikan revitalisasi SD Negeri 020 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat.